Baik adik-adik sekalian, di pertemuan ke-12 ini kita akan membahas tentang manajemen keuangan usaha di mata kuliah kewirausahaan ini. Baik adik-adik sekalian, penting nggak manajemen keuangan usaha itu? Sebagian orang mengatakan, baik adik-adik sekalian, penting nggak manajemen keuangan usaha itu? Sebagian orang mengatakan penting banget, karena bagaimana mungkin tahu kita perkembangan bisnis kita kalau nggak ada manajemen keuangan usaha. Ya, dikira-kirain untung, terus ternyata core, karena nggak tahu berapa barang yang tersedia, berapa hutangnya, berapa labanya, dan berbagai macamnya. Tapi ada yang mengatakan ya nggak penting juga sih, yang penting dapat uang terus-menerus ya. Nah, menurut saya sangat penting sekali kira-kira. Nah, kita bisa lihat kira-kira bagaimana pentingnya Nah, manajemen itu adalah cara mengatur, cara mengelola keuangan usaha. Nah, bagaimana apa yang perlu kita atur di situ ada dua. Yang pertama adalah administrasi dan pembukuan. Administrasi itu menjadi sangat penting sekali adik-adik sekalian, ya, dan pembukuan. Kadang-kadang kita tidak tahu, ya kan, nggak tahu berapa harga barangnya, berapa harga belinya kita nggak tahu, ya. Lalu bagaimana kemudian kita bisa membuat pembukuan. Jadi yang paling penting itu adalah buatlah pembukuan, ya. Itu menjadi sangat penting sekali. Berapa barang yang ada, berapa stok yang ada, ya. Dan sekarang lebih gampang kan, tinggal di handphone aja, kita bawa handphone gini, saya sering lihat di Tanah Abang atau di mana-mana orang tinggal lihat berapa stoknya dan berbagai macamnya dia tahu dan berbagai macamnya. Lalu yang kedua adalah pencatatan transaksi keuangan dan pelaporan. Nah, kadang-kadang kita nggak pernah mencatat, ya, dikirain untung aja, padahal cuma cash flow-nya aja kan gitu. Kita nggak, ternyata bukan profitnya kira-kira gitu. Jadi ini menjadi sangat penting sekali. Bahkan dalam Islam diperintahkan kita, wa idza tadayantum bidainin ila ajalin musamma faktubuhu. Kalau Anda melakukan hutang piutang, maka catatlah, biasakan mencatat. Nah, lalu bagaimana kemudian manajemen keuangan bisnis itu memisahkan uang pribadi dan uang usaha? Ya harus dipisahkan. Kadang-kadang untuk jajan pakai uang usaha. Untuk uang usaha ambil uang pribadi. Nah, kadang-kadang bolak-balik gitu aja, nggak tahu kadang-kadang. Nah, kalau memang kita mau ambil uang usaha untuk uang pribadi, catatlah, dianggaplah itu hutang kan, nanti harus dibayar. Nah, kalau kemudian uang pribadi digunakan untuk uang usaha untuk beli modal barang, ya anggaplah catatan dianggap itu hutang dan dia harus dikembalikan ke posnya lagi, kira-kira gitu. Lalu yang kedua adalah merencanakan penggunaan uang. Jadi direncanakanlah penggunaan uang itu. Ya, jangan sampai nggak ada perencanaan. Nggak. Lalu kemudian yang ketiga adalah membuat buku catatan keuangan. Ini penting sekali. Sekarang gampang kalau ada jualan, itu ada namanya mesin kasir, ada stok kasir dan berbagai macamnya. Jadi sudah ketahuan di situ berapa keuntungannya, lalu berapa hari ini laku, lalu berapa dalam seminggu, ya. Tinggal klik aja jadi sudah keluar itu kan. 1 minggu, 1 hari, ya, pendapatan sementara dan berbagai macamnya. Jadi sudah sangat mudah lah bagi saya. Tinggal kemudian mau nggak mendatanya. Lalu menghitung keuntungan dengan benar. Ya. Jangan dianggap kemudian omset itu sebagai pendapatan. Ya, beda ya, Dek. Ya. Yang dikatakan untung itu adalah apa, Dek, sekalian? Yang dikatakan untung itu adalah profit, itu adalah TR dikurangi dengan TC, ya. Total revenue dikurangi dengan total cost. Kalau hari ini dapat 1 juta, itu belum untung, Dek, bukan untung itu. Ya, dikurangi dulu biaya hidupnya 700.000, berarti untungnya 300.000 kan? Nah, 300.000 itulah kalau dikalikan 30 hari uangnya 9 jutaan. Nah, itu baru namanya profit, itu namanya untung. Nah, ya. Nah, lalu diapain tuh? Dibagilah jadi 3 kan? Sepertiganya untuk konsumsi, untuk dimakan, sepertiganya lagi untuk nambah modal, beli barang-barang baru lagi, kira-kira gitu. Nah, sepertiga lagi untuk ditabung, diinvestasi, kalau bahasanya adik-adik tadi. Mana tahu suatu saat punya rumah, punya pabrik yang besar, ya kan, investasi dan berbagai macamnya. Nah, kebiasaan kita kalau nggak ada manajemen keuangan usaha, semuanya tewas, habis tuh untuk konsumsi aja tuh. Ya, jadi harus dibagi, ya. Jadi jangan dianggap semua omset itu adalah pendapatan. Lalu kemudian memutar arus kas lebih cepat. Nah, diputar terus cash flow, untung 1.000 tapi kalau 1.000 sejuta deh. Dibandingkan dapat 10.000 tapi cuma satu hari 10.000. Ya. Lalu kemudian mengawas harta, hutang dan modal. Nah, ini cara satunya dengan manajemen keuangan tadi, harus tahu ya berapa harta kita,
ya, sehingga kita tahu berapa zakat yang harus dikeluarkan, hutang, modal. Lalu menyisihkan keuntungan untuk pengembangan usaha. Ini Pak Indra bilang tadi adalah nambah modal usaha. Itu menjadi sangat penting. Hadirin sekalian rahimallah, bagaimana caranya sederhananya Pak Indra? Ada orang menggunakan namanya sistem potong di depan. Tuh, kok potong di depan Pak Indra? Iya, potong di depan itu contoh. Ada beberapa rumah makan yang sudah punya perhitungan rata-rata profit ya. Profit itu keuntungan per hari adalah 20% dari total omset. Jadi tiap tutup buku harian langsung menyisihkan 20%, sisanya 80% lagi diputar terus ya untuk modal bahan baku. Jadi dia langsung ambil tuh kalau 20% dari 1 juta berarti berapa? 200 ribunya kan? Nah, misalnya nih tanggal 1 omsetnya 2 juta rupiah. Berarti 20% dari 2 juta adalah 400 ribu. Langsung ambil tuh. Di depan langsung ambil, simpen. Tanggal 2, 2,5 juta ya, berarti 20%-nya lah 500 ribu. Nah, ambil lagi, simpen, taruh di bawah bantal atau celeng atau apa kalau orang tua-tua dulu kan. Lalu tanggal ketiga omset 2,3 juta naik berarti 460. Yang repotnya tadi giliran besok pagi mau makan diambil lagi nih atau apa kan itu. Jadi tetap tahan mata, tahan tangan, simpen itu dulu ya. Nah, uang yang terkumpul itu profit dalam 1 bulan. Kalau ternyata sisa modal kurang untuk gaji karyawan atau tabungan sewa tempat, maka bisa diambil dari simpanan profit itu. Tapi dianggap dia hutang ya, Dek, ya, harus dibayar lagi. Nah, itu ya. Lalu kemudian kita kenal juga nama sistem modal tetap. Contoh, ya, ada rumah makan yang sejak awal bulan sudah menetapkan modal uang senilai 1 kali omset ditahan. Misalnya, pemilik ingin omset hariannya 4 juta rupiah. Maka di awal bulan sudah disiapkan dana sebesar itu untuk perputaran modal bahan baku dengan catatan dana itu tidak bisa diambil. Jadi di saat omset masuk di hari berikutnya 5 juta rupiah, maka 5 juta dikurangi 4 juta. Maka 1 jutanya langsung ditabung. Paham ada ya? Jadi umpama nih modalnya 4 juta. Oh, tahu-tahu hari ini dapat 6 juta, berarti 2 juta tabung. Ya, jadi namanya sistem modal tetap. Ya, yang diambil itu cuma modalnya aja deh, untungnya simpen. Ya, jadi total sisa modal tetap, gaji karyawan, tabungan sewa tempat dan profit bisnis. Nah, kemudian ada juga yang sistem putar terus. Nah, ini paling banyak dilakukan orang-orang nih. Putar terus, ya, Tanjung Katung putar terus. Ada warung makan, modal bahan bakunya 1,5 juta rupiah, omsetnya 3 juta, ya. Tahu omset? Omset tahu omset ya? Tahu ya omset ya? Omset itu pendapatan harian namanya omset. Nah, 3 juta rupiah per hari. Rata-rata marginnya bisa mencapai 100%. Maka harus dilakukan omset dikumpulkan dalam satu rekening, selain menyisihkan uang minimal 50% dan omset untuk beli bahan baku. Jika omset naik, maka dinaikkan biaya belanjanya. Putar terus sampai di akhir bulan untuk melihat profit dalam 1 bulan. Rumusnya lah sisa uang di rekening omset, biaya operasional lain, tabungan semuanya, dan profit bersih dalam sebulan. Nah, saya pikir itu ada di sekalian ya. Nah, ada termasuk mana nih? Termasuk yang sistem putar terus, atau sistem modal tetap, atau kemudian sistem potong di depan. Nah, bisa-bisa saja semua punya kelebihan dan kekurangan masing-masing ya. Saya pikir itu ada di sekalian. Nah, silakanlah berdiskusi ya. Saya pikir itu bagian pada ikhtiar ya, membuat manajemen keuangan usaha kita semakin bagus dan insya Allah ya terhindarlah dari apa namanya tuh kerugian dan berbagai macam. Saya pikir itu. Mudah-mudahan doa kita dikabulkan Allah dan